Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada kita sebagai pengikutnya. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri Toraja, Bapak Saiful Huda. Yang terhormat Ibu Siti sebagai pengajar praktik, juga Bapak Ibu Guru dan juga tenaga pendidikan yang saya hormati. Terima kasih saya ucapkan sebelumnya sudah berkenan mengikuti kegiatan yang sedang saya jalani, yaitu pendampingan individu kedua program guru privat. Dan semoga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kita buka kegiatan ini dengan doa basmalah bersama-sama. Sebelum kita memulai acara, mungkin ada sepatah dua patah kata dari kepala sekolah untuk membuka kegiatan. Terima kasih kepada Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukurillah. Yang saya hormati Ibu Siti Juhro kalau sebagai pengajar praktek di JPP angkatan 11. Dan yang saya banggakan Pak Kamal selaku CGP Yayasan Surga, dan saya cintai Bapak Ibu Guru, pengajar pengajar siswa-siswi sebenarnya yang saya mudah-mudahan dimulakan Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nasihat teman-teman untuk bisa menyelenggarakan orientasi pendampingan kedua dengan materi mendiskusikan visi-visi sekolah. Salam semoga juga kepada teman-teman yang saya mengasihkan, salam kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kepada kita semua makanya. Ibu pengajar praktek yang saya hormati dan Bapak Ibu semua, program guru penggerak ini adalah program nasional, dan alhamdulillah Ibu untuk SMK Negeri itu angkatan 10 3 orang dan angkatan 11 ya 2 orang. Mudah-mudahan angkatan ke-12 dan seterusnya akan ada dari sekolah itu, karena guru penggerak ini adalah bagian daripada bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan salah satu program guru penggerak nasional ini juga sudah dijalankan oleh provinsi, dan karena keterbatasan kuota tiap provinsinya, artinya pemerintah Provinsi Jawa Barat mengadakan kegiatan guru penggerak juga yang sasarannya adalah untuk guru SMA, SMK, dan SMP. Dan alhamdulillah kemarin kick off-nya sudah dilaksanakan, dan di sebelah Sukuraja hampir 100% ikut, mungkin gelombangnya di September dan Oktober. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini peningkatan kualitas pembelajaran akan meningkat dan akan berimbas baik kepada sekolah kita. Itu saja mungkin sebagai mukadimah di pagi hari ini. Mohon Bapak Ibu ikuti dengan sesama, dan mudah-mudahan pertemuan pada hari ini bisa membawa sedikitnya bahwa sekolah ini mau dibawa kemana bisa didiskusikan pada hari ini. Itu saja mungkin, mohon maaf yang berkenan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pendampingan tahap kedua mengenai pembahasan visi misi sekolah secara resmi kami buka. Terima kasih. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sekolah telah membuka kegiatan ini. Ya, berikutnya mungkin mohon izin ya Ibu, barangkali Bapak tidak bisa mengikuti kegiatan sampai akhir karena ada
Adanya. Aduh di sini. Terima kasih. Sukses selalu. Ya, berikutnya mungkin ada yang akan disampaikan oleh Ibu Pengajar Fakih Ibu Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum masih ada acara apa aja yang ada. Kalau mau terima baterai itu. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah kita bisa berjumpa di ruangan ini dalam kegiatan diskusi visi dan gagasan perubahan sekolah. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya dan kasih sayangnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini, ya, serta sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nah, perkenalkan, nama saya Siti Nurjana sebagai pengajar praktik untuk CGP Angkatan 11. Saya bertugas di SMA Negeri 2 Cinalaka. Untuk kegiatan diskusi ini saya bertugas sebagai moderator, di mana saya akan memandu kegiatan diskusi. Kemudian topik yang akan dibicarakan yaitu diskusi visi dan gagasan perubahan sekolah dengan tujuan mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, itu tujuannya. Untuk kegiatan diskusi ini lamanya hampir 2 jam 110 menit maksimal. Mudah-mudahan bisa lebih cepat. Tapi itu tergantung nanti Bapak Ibu ya, karena nanti banyak sekali tahapan-tahapannya dan memang cukup lama juga waktu Pak Acep ya. Itu juga lumayan gitu ya. CGP yang pertama saya dan ini lama gitu. Tekarawas 2 jam teh. Pasti teh. Kalau mau tadi stop berani udah keras ya. Atau saya langsung kesimpulan sudah teh. Dan asli ingin memberikan yang terbaik buat murid kita melalui sekolahnya masing-masing untuk menentukan visinya. Adapun susunan kegiatan diskusi kita hari ini, yang pertama pembukaan tadi sudah dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah, kemudian pengantar tujuan diskusi sudah saya sampaikan tadi, kemudian merumuskan kalimat penumpang dan melihat visi sekolah nanti akan disampaikan oleh Pak Kamal, kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi sekolah, kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan ini CGP yaitu Pak Kamal itu telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik, ya. Di mana proses ini diharapkan menjadi dasar CGP untuk mengembangkan visi sekolahnya, yang tentunya visi sekolah yang berpihak kepada siswa atau murid. Nah, diskusi ini merupakan bagian proses dari pendidikan guru penggerak yang sedang dijalani oleh Pak Kamal. Jadi mau tidak mau, ya kadang ngayakeun acara seperti ini, gitu ya. Dengan dihadiri oleh Bapak Kepala tadi sudah, kemudian rekan-rekan baik dari pendidik maupun tenaga pendidikan. Nah, meskipun menjadi bagian dari proses belajar CGP, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi, ya, refleksi bersama terhadap visi sekolah, ya. Visi sekolah yang sudah ada itu kita refleksi apakah sudah dijalankan, sudah dibuat programnya, gitu ya, atau belum. Itu bisa kegiatan ini sebagai refleksi visi sekolah.
Nah, sehingga saya berharap kepada Bapak Ibu dalam kegiatan ini dapat terlibat aktif ya dalam proses diskusi ini. Silakan bebas berpendapat ya. Kalau misalkan nanti akan banyak hal yang akan ditanyakan oleh Pak Kamal kepada Bapak Ibu tentang pendapatnya masing-masing mengenai visi sekolah itu seperti apa ya. Kemudian sikap dan perilakunya yang mencerminkan visi sekolah itu seperti apa, nanti selalu akan dipandu oleh nanti akan disampaikan oleh ya Bapak Ibu. Marilah kita mulai saja diskusi kita ini dan mengucapkan basmalah. Ya, selanjutnya kepada Pak Kamal sebagai penyampaian materi. Terima kasih kepada Ibu Siti sebagai moderator yang membimbing jalannya kegiatan kali ini. Insya Allah Bu, Bapak Ibu memang Bapak Ibu hebat ya. Jadi tingkat berpikirnya sudah sangat hot Bu. Mudah-mudahan bisa terselesaikan dalam 30 menit. Insya Allah. Percaya ya, masih ada CGP, ada PPG, ada EGP. Ya, insya Allah ini guru-guru luar biasa Bu. Ya, Bapak Ibu Guru, izinkan saya untuk memimpin diskusi bersama kita santai saja ini. Ini adalah pendampingan kedua, temanya adalah tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah, visi. Oke, yang pertama ya, ada dalam kegiatan ini saya didampingi oleh Bapak Dan Senjaya sebagai fasilitator, ada Ibu Siti Nurjana sebagai pengajar praktek dan juga saya sendiri sebagai CGP Angkatan 11. Berikutnya tujuan kegiatan kali ini tadi sudah disampaikan adalah mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi apa harapan-harapan kita terhadap murid nanti di masa yang akan datang. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk membuka kegiatan ini dengan sebuah puisi. Puisi ini berjudul Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai ini, aku mendengar lautan Hindia bergerut, membanting di pantai ini. Aku mendengar lagu saja Indonesia. Jika aku melihat sawah-sawah yang menguning, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning hijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Keleb, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jika aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang aku dengar. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur balai, bukan di pangkur balai yang aku dengar. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung bernyanyi di pohon, angin sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung batu. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang berbinar-binar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia.
puisi dari Insinyur Soekarno yang sangat menggetarkan Bapak Ibu. Barangkali ada tanggapan dari Bapak Ibu guru tentang puisi yang disampaikan berikut. Ya, Pak Tias. Ya baik, terima kasih Pak Amal. Luar biasa sekali ya guru seni budaya yang mahir dalam berpuisi ya Pak Kamal. Saya tidak tersentuh gitu ketika Pak Kamal membacakan sebuah puisi. Ini juga memang bagaimana aku melihat Indonesia karena dari Soekarno, bagaimana pada bait-baitnya atau kata-katanya memang Insinyur Soekarno ini sangat nasionalismenya itu sangat tinggi ya. Bila dikaitkan terhadap kita sebagai pendidik ini menjadi acuan bahwa ketika kita melaksanakan kegiatan atau menjalankan tugas sebagai pendidik itu memang harus berorientasi terhadap murid ya khususnya dan untuk kemajuan negara Indonesia. Seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tias, sangat luar biasa. Kita lanjut dulu, mungkin ada sebuah cuplikan video. Barangkali bisa kita simak bersama. Demikian sebuah cuplikan video. Nah, setelah menyaksikan dari cuplikan video, bagaimana tanggapan Bapak Ibu mengenai tayangan video yang sudah kita simak bersama? Barangkali ada ya, Bu Ane. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa
Pertama videonya sangat lucu ya, inner child aku seperti diberi makan lagi dengan menonton kartun. Untuk video tersebut tentu yang pertama sangat menarik ya Kak Kamal ya, karena dalam video tersebut tayangannya kan kartun, berarti bisa memberikan makan inner child gitu juga gitu meskipun sudah dewasa gitu. Terus juga untuk tayangan video yang sudah kita simak itu ya tanggapannya. Dari tayangan video itu kita bisa mendapatkan beberapa pembelajaran yang luar biasa. Yang pertama yaitu dari segi persahabatan ya. Tadi kan ada persahabatan berbeda jenis ya, yaitu ada ekor anjing dan juga ikan gitu. Ikan itu memiliki suatu impian atau goals atau tujuan yang ingin dia raih gitu. Kemudian dari persahabatan itu si anjing itu mengetahui impian si ikan itu dan mencoba untuk membantu atau mensupport dan mendukung keinginan atau tujuan dari si ikan itu. Kemudian ketika sudah ikan itu berusaha ya dengan penuh semangat dan juga dibantu dan disupport gitu dari lingkungannya termasuk dari sahabatnya, si ikan itu ketika setelah mencapai tujuannya tidak melupakan lagi sahabatnya itu, dia kembali menemui sahabatnya dengan kondisi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Jadi intinya kita sebagai manusia pasti kita memiliki tujuan, kita memiliki goals, tapi kita tidak bisa berdiri sendiri. Tentunya kita butuh support, kita butuh dukungan dari salah satunya adalah orang terdekat, mungkin sahabat atau teman gitu kan. Kemudian setelah kita sukses, kita jangan lupakan teman kita. Tentu kita harus kembali lagi kepada teman kita dengan versi terbaik kita. Itu mungkin pertama dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Agnes, pemaparan yang luar biasa ya dari video yang tadi ditayangkan. Barangkali masih ada Bapak Ibu? Ya, Bu Ayah. Mungkin menambahkan dari Bu Agnes. Nah, kalau tadi kan perjalanannya seperti itu. Nah, mungkin kalau dihadapkan dengan kita sebagai guru atau sebagai tenaga pendidik, yang berarti itu yang harus kita lakukan terhadap anak-anak didik kita. Nah, kita harapkan semoga anak-anak didik kita yang sekarang cita-citanya itu mungkin berbagai macam cita-cita. Nah, kita harus bisa mensupport, membantu sehingga mereka bisa mencapai tujuannya. Mungkin itu tambahan. Terima kasih Bu Ayah ya. Tadi berbagai sudut pandang ya tentang video tadi betul sekali dan luar biasa sekali. Kita sebagai guru juga harus melihat, kita harus tahu anak-anak itu sebenarnya apa tujuannya bersekolah di sini. Nah, kita mencoba untuk membantu. Tadi Bu Agnes juga disampaikan ketika mencapai ingin punya tujuan kita tidak bisa melaksanakannya bersama, pasti butuh orang. Oke, terima kasih Bu Agnes dan Bu Ayah. Nah, berikut. Nah, coba kita satukan dulu mindset kita tentang visi ya Bu. Apa itu visi? Jadi visi adalah suatu rangkaian kata yang berisi impian dan cita-cita Bapak Ibu ya. Biasanya hanya terbentuk dalam satu kalimat gitu ya. Nah, dari visi ini kita bisa visi ini berfungsi untuk menentukan ya, bagaimana langkah kita ke depan. Contoh misal visi itu tujuan cita-cita. Ya. Contohnya saya analogikan, saya memiliki visi atau memiliki tujuan ingin ke Sumedang. Ya. Ketika saya punya visi tujuan ke Sumedang, maka saya bisa menentukan langkah apa yang saya bisa lakukan. Oh, langkah saya mau ke Sumedang, saya bisa naik motor, saya bisa naik mobil, gitu ya. Nah, itulah visi. Gitu. Ada tujuan, dari tujuan itu kita bisa menentukan langkah apa yang bisa kita ambil. Nah, bisa dipahami mungkin ya? Ya. Berikutnya barangkali berkenan Bapak Ibu bisa mengisi kalimat tumpang ini, bisa diakses di website bit.ly/cgpkamal mungkin di handphone, supaya nanti bisa kita lihat bersama hasil dari Bapak Ibu semua tentang kalimat tumpang ini. Mungkin saya beri waktu kurang lebih 5 menit, cukup Bu? Enggak. Kalau yang tidak ada kuota boleh dicatat di kertas. Bisa diakses?
masak, bagaimana berbayar, bagaimana kritis, empati, kreasi, dan lain-lain. Lagi barangkali lebih. Kalimatnya boleh dengan singkat saja barangkali. Ya, barangkali sudah ada 2 orang yang sudah selesai, Bu Pakara, Bu Iib, Bu Rahayati, Bu Agnes, Bu Siti. Kurang lebih 6 orang lagi. Dan Barat. Nanti kita coba simak bersama ya. Ini dari kalimat rupang ini nanti kita coba ambil kesimpulan kira-kira apa yang kita harapkan terhadap peserta didik dan juga sekolah kita untuk kedepannya.
3 orang lagi. Delapan, 10 jawaban. Sudah 10 ya? Ya. Oke, udah semua. Terima kasih Bapak Ibu. Kita simak bersama. Ini adalah jawaban dari kalimat rumpang yang telah Bapak Ibu jawab. Oke. Pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Ya. Ada yang berakhlak mulia, berprestasi, soleh, ceria, rindu akan sekolah, memiliki motivasi belajar yang tinggi, bisa mewujudkan cita-cita yang diinginkan, disiplin, pintar, attitude yang baik, soleh, mampu menjadi manusia seutuhnya yang beriman dan bertakwa lagi, cerdas dan berakhlak, terakhir berakhlak baik. Dari kalimat yang pertama dapat saya simpulkan bahwa kita sangat memimpikan murid-murid yang memiliki akhlak dan juga kesolehan yang baik, gitu ya. Betul tidak Bapak Ibu? Nah, oke, untuk yang pertama barangkali ada yang ingin disampaikan tentang memimpikan murid yang seperti apa? Barangkali? Ya, boleh banget. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kamal kesempatannya. Tentunya kalau saya pribadi gitu ya, sangat memimpikan murid-murid itu tidak hanya pintar secara pengetahuannya, tapi memang dia juga punya akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Apalagi di zaman sekarang memang dia istilahnya ada istilahnya degradasi moral gitu ya, karena banyaknya siswa itu penggunaan handphone, pengawasan orang tuanya juga kurang. Jadi memang kami di sini sangat merindukan anak-anak yang punya akhlak yang baik, akhlak yang mulia, dan juga berprestasi. Terima kasih. Terima kasih. Itu tadi kita ternyata memimpikan. Dari sini kita bisa lihat ternyata impian kita terhadap murid itu sama ya Bapak Ibu, cenderung sama. Berikut, nah ini yang kita percayai ya. Nah yang pertama, kita percaya bahwa murid adalah amanah, ya, titipan anak-anak terbaik, anak-anak yang unggul ya. Harapan orang tua yang harus kita didik jaga bersama. Semua murid memiliki keistimewaan dan mereka memiliki bakat sendiri-sendiri. Generasi yang harus kita didik untuk menjadi penerus gambaran suatu karakter manusia yang berakhlak, yang diciptakan oleh Tuhan namun masih perlu untuk diisi dengan kemajuan. Harapan untuk masa depan, aset bagi bangsa dan bangsa. Dari kalimat yang kedua dapat saya simpulkan bahwa kita percaya bahwa murid itu adalah titipan dan merupakan harapan kita bersama untuk di masa depan. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Apa ada yang mau menambahkan barangkali? Tidak? Oke, kalau tidak ada kita lanjut dulu. Nah, berikut. Nah, di sekolah ini tentang kita ya, apa yang sebenarnya kita utamakan? Oke, di sekolah kita mengutamakan perkembangan siswa. Ini lebih
ke siswa berarti ya. Yang kedua, kedisiplinan perilaku siswa jujur dan tanggung jawab, pendidikan karakter yang religius. Murid akan selalu belajar dengan sungguh-sungguh, disiplin dan jujur, teknologi dan rekayasa, proses pelayanan pendidikan yang berkualitas, pendidikan karakter, disiplin terhadap peraturan sekolah. Nah, lalu disiplin. Nah, di sini dapat saya simpulkan bahwa Bapak Ibu memang mengharapkan anak itu mampu berkembang. Ya, saya lihat di sini kita mengharapkan anak-anak ini mampu berkembang, mampu disiplin. Di sini saya ambil kesimpulan bahwa berarti kita mengharapkan pembelajaran ini berpusat pada siswa, betul tidak Bapak Ibu? Betul ya. Oke, betul. Dan berikutnya kita berharap berpusat pada siswa. Berikutnya, nah, murid di sekolah kita sadar betul. Nah, ini tanggapan kita terhadap pandangan anak-anak. Ya. Sekolah itu bertujuan untuk mencapai cita-citanya. Sekolah memiliki aturan-aturan. Karakter yang baik perlu dilatih dan perlu dibangun, serta murid kita sadar bahwa dalam membangun karakter butuh support dan dukungan dari orang tua. Mereka memiliki keragaman dalam belajar. Guru adalah orang yang mendidik murid dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, sadar bahwa dirinya masih dalam tahap penimbangan ilmu masa depan. Pencapaian cita-cita membutuhkan proses yang harus dilalui. Pendidikan sebagai penunjang keberhasilan di masa depan, sekolah untuk mencapai cita-cita. Ya. Sekolah itu menamai sekolah. Okay. Nah, ini harapan atau sudut pandang kita terhadap siswa Bapak Ibu. Nah, dari yang saya lihat dapat saya simpulkan bahwa saya melihat bahwa Bapak Ibu guru ini adalah Bapak Ibu guru yang bisa memimpin sebuah pembelajaran. Ya, dari sini tentunya guru adalah orang yang mendidik ya. Mereka memiliki keragaman dalam belajar. Dalam belajar tentunya Bapak Ibu yang mempersiapkan semua itu. Ya. Jadi dari jawaban Bapak Ibu dapat saya simpulkan bahwa Bapak Ibu adalah Bapak Ibu guru ya, dan tenaga pendidikan yang mampu memimpin sebuah pembelajaran. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Ada yang mau menambahkan barangkali? Tidak ada. Lanjut. Nah, ini yang kita yakini ya tentang sekolah kita. Mendidik siswa yang berakhlak mulia, dan berprestasi. Ini yang kita yakini ya. Membimbing anak untuk menjadi lebih baik, mendidik bersama-sama, peserta didik mencapai impian masa depan, memberikan motivasi agar bisa lebih baik lagi dalam proses pembelajaran, memunculkan generasi yang baik, pintar dan kompeten, menimbang ilmu, dapat memaksimalkan ikhtiar, mewujudkan masa depan menjadi yang lebih baik. Amin. Ya. Mencapai tujuan diperlukan kolaborasi, ya, kerjasama, membimbing siswa lebih baik, membimbing siswa untuk lebih baik lagi. Ya. Nah, dari kesemuanya banyak membimbing siswa. Ya. Ini saya ambil kesimpulan sama lagi. Ya. Ini adalah Bapak Ibu guru yang memimpin pembelajaran supaya mengarahkan peserta didik ini bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, ini yang berikutnya yang terakhir, kita sebagai warga di sekolah paham. Nah, ini apakah sama pemahaman kita Bapak Ibu ya? Kita paham bahwa sekolah didik harus berorientasi kepada siswa. Oke, berpusat pada murid. Setiap anak berbeda, setiap peserta didik berbeda, unik, ya, harus disesuaikan. Siswa memiliki hak yang sama, itu mulai bimbingan. Nah, pendidikan yang bagus akan membuat murid kita menjadi berkualitas dengan belajar dan ilmu masa depan, mewujudkan cita-cita bersama, memerlukan keseluruhan dan kolaborasi. Peserta didik adalah aset masa depan, dapat dibentuk dengan sebaik mungkin. Disiplin harus ditetapkan sebagai. Oke, dari sini dapat saya simpulkan ini masih kita dan warga di sekolah ini paham bahwa dari kesimpulan pertanyaan terakhir adalah pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Ya. Nah, siswa memiliki hak yang sama. Nah, pendidikan akan membuat murid kita berkualitas. Ya.
Jadi dapat saya simpulkan tadi dari kalimat rumpang ini, pertama kita mengharapkan anak-anak yang berakhlak mulia, ya. Kita meyakini bahwa murid itu adalah titipan, ya. Dan yang terakhir adalah kita meyakini bersama bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Betul atau tidak Bapak Ibu? Betul. Barangkali ada yang mau menambahkan? Barangkali ada yang tidak setuju atau mau menambahkan? Atau setuju semuanya? Setuju. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lihat yang berikutnya. Oke, tadi kesimpulannya sudah saya simpulkan, ya. Dari kalimat rumpang ini, pertama akhlak yang mulia, lalu amanah anak-anak itu, dan terakhir adalah kita meyakini bahwa pembelajaran itu harus berpusat. Nah, ini adalah visi SMK yang Sidoraja. Ya. Tadi seperti kita sampaikan di awal, visi adalah kalimat, ya, cita-cita yang biasanya disusun oleh pendiri atau orang-orang di dalam organisasi itu. Nah, visi SMK Sidoraja yang seperti kita ketahui bersama adalah menjadi pusat keunggulan pendidikan vokasi di Kabupaten Sumedang tahun 2025, ya. Dari kalimat-kalimat ini kita bisa ambil kesimpulan, ya. Tadi apakah sama dengan visi kita tentang kalimat rumpang itu, ya? Menjadi pusat keunggulan, ya. Tentunya tadi harapan-harapan tadi yang berakhlak itu pasti masuk ke sini, ya. Siswa-siswa unggulan. Tentunya siswa yang berakhlak gitu, ya, yang berprestasi, yang disiplin, itu adalah siswa yang unggul. Pendidikan vokasi, pendidikan kejuruan, ya. Tentunya ketika anak-anak didik maju, sekolah juga ikut berkembang gitu, ya. Nah, di Kabupaten Sumedang ini targetnya adalah tahun 2020. Oke. Berikutnya barangkali ada yang mau ditanyakan dulu tentang ini? Cukup? Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir untuk Bapak Ibu jawab di kertas yang telah disediakan barangkali. Nanti kita diskusikan bersama. Mungkin seperti biasa, kalau saya beri waktu kurang lebih 5 menit. Yang pertama, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita, ya? Tadi yang pertama, apa harapan kita terhadap murid, apakah sudah sama gitu, ya? Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah? Jika ada, apa? Gitu, ya. Tadi visinya menjadi pusat keunggulan vokasi di tahun 2020. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Lalu yang keempat, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan? Saya tulis dulu, mungkin nanti kita diskusi bersama dulu. Tadi kalimat rumpang sudah kita dapatkan kesimpulannya, lalu melihat visi sekolah kita, apakah sudah sesuai visi sekolah dengan harapan dan visi kita sebagai guru? Mungkin bisa dikasih nama ya Bapak Ibu di bawahnya atau di atasnya.
kurang lebih 3 menit lagi Bapak Ibu. Saya beri sedikit singkat saja. Sudah selesai Bapak Ibu? Sudah? Nanti gitu sama-sama. Nanti di akhir dikumpulkan. Oke. Sudah selesai ya? Sudah. Oke. Mari kita diskusikan bersama. Pertanyaan nomor 1. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid Bapak Ibu? Sudah? Barangkali belum Ustaz? Enggak. Saya belum sepenuhnya. Ya mungkin ketika belum berarti ada langsung kedua ya? Oh iya. Masih ada. Ya belum sepenuhnya ya, karena di visi kita itu kan ada kalimat pendidikan vokasi. Saya memandang perlu ditambahkan kalimat atau makna yang merujuk pada multiple intelijensi. Jadi tidak hanya bidang vokasinya yang mumpuni, tetapi juga di dalam spiritual dan emosional. Itu juga penting sebab nanti menjadi tantangan tersendiri ketika masuk ke dunia kerja ataupun di kampus. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jawaban saya mirip dengan yang kelima tentang inisiatif perubahan yang dapat dilakukan. Saya sih sempat terpikirkan untuk memasukkan konsep TS-nya di pencapaian tujuan atau program. TSM itu bukan teknik sepeda motor ya. Karena saya senang politik, suka nonton MK. Jadi saya dapat istilah itu. TSM itu adalah terstruktur, sistematis dan masif. Jadi program itu akan terwujud dengan baik sampai pada tujuannya kalau dilaksanakan dengan terstruktur, sistematis dan masif. Kalau tidak begitu, nampaknya akan sulit untuk mencapai tujuan. Lalu kemudian terkait kolaborasi, kalau di visi tadi disebut kata unggul gitu, maka kemudian saya yang terpikirkan oleh saya adalah kita perlu kolaborasi dalam membuat
standarnya sama dengan SMK pada umumnya, maka tidak jadi unggulnya gitu. Nah kemudian kita harus keluar dari kestandaran itu untuk mencapai keunggulan yang diharapkan. Kan begitu, kalau unggul kan logikanya lebih daripada yang lain, lebih daripada yang lain. Nah kemudian langkah konkret ya tadi itu memasukkan TSM. Jadi saya sedang membawa istilah TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Saya ingin mencontohkan untuk apa namanya di sekolah kita itu ada 5S itu. 5S itu sudah terstruktur, sistematis dan masif dan nampak hasilnya. Anak-anak disambut dengan gembira di depan pintu gerbang karena jadwalnya sudah terstruktur, kebijakan personelnya sudah ada, lalu kemudian masif di mana-mana dilaksanakan dan itu berhasil. Dan program yang lain juga nampaknya harus mengikuti apa namanya logika TSM. Kira-kira itu mungkin. Terima kasih Ustaz Idam tadi ya, ada tambahan dan juga penguatan ya. Ternyata dari visi kita sudah dilaksanakan, ada beberapa kegiatan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan juga masif. Barangkali dari Bapak Ibu yang lain ada tambahan? Tidak? Oh boleh, silakan. Ya untuk visi dan misi sekolah apakah sudah selaras dengan yang selama ini berlangsung? Menurut saya kan tadi ada menjadi pusat keunggulan ya. Mungkin untuk karakter atau berakhlak mulia, beragama, ada istilahnya poin-poin yang mengarah ke spiritual dan emosionalnya mungkin bisa masuk ke unggul kata Pak Kamal tadi. Namun untuk lebih baiknya gitu dalam visi menurut saya gitu ya, dalam visi sekolah itu ya kita ungkapkan lagi bahwa kita itu membangun siswa yang berakhlak atau siswa yang beriman dan bertakwa. Kemudian di sana juga ada langkah-langkah konkretnya. Salah satunya yang saya buat di sini yaitu kita khususnya guru, tenaga pendidik dan orang tua itu menjalin kerjasama atau pertanyaan yang kelima ya, kita melakukan rencana atau dengan membuat sebuah program yaitu kajian ilmu agama yang dihadiri oleh guru, tenaga pendidik dan orang tua. Mungkin itu salah satu yang mengarah kepada untuk membentuk anak-anak beriman dan bertakwa. Ya, mungkin itu jadi saya hanya ingin menambahkan kata beriman dan bertakwa saja. Ya terima kasih. Ya terima kasih Bu. Tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, itu. Barangkali ada lagi dari 5 soal ini. Cukup Bapak Ibu. Berarti secara keseluruhan tadi sudah ada yang sama tapi ada yang perlu dikuatkan dan ditambah gitu ya Bapak Ibu. Oke. Berikutnya kesimpulannya yang dapat saya simpulkan tadi berarti sebenarnya Bapak Ibu ya, kalau saya simak kita sudah memiliki jargon bersama Bapak Ibu ya, yaitu skanetra jawara Bapak Ibu ya. Jika kita simak bersama jawara ini, saya melihatnya ini sudah bisa Bapak Ibu mewadahi semuanya ya. Jago, dina ilmu pendidikan ya, pendidikan umum gitu ya. Wah wanita kan ya, berani bersaing, berani tampil kompetitif ya. Nah berarti ini melihat bahwa siswa kita itu kompeten Bapak Ibu ya, rukun dan rajin ibadah ya. Ini dapat saya simpulkan bahwa jargon skanetra jawara ini adalah prakarsa perubahan kita Bapak Ibu ya. Visi tadi harapan Bapak Ibu untuk menjadi anak yang berakhlak mulia ini sudah tertanam di dalam jargon kita skanetra jawara ya. Namun tadi yang perlu kita kuatkan bersama adalah yang disampaikan oleh Ustadz gitu ya, bahwa ini harus kita sadari bersama ya, terstruktur ya, sistematis dan juga harus masif gitu Bapak Ibu. Begitu. Nah, mungkin itu yang dapat saya simpulkan Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau menambahkan tentang kesimpulan kita pada pertemuan kali ini? Cukup? Makasih. Menarik
bukan diminta, ya, disuruh ya, bagian kurikulum. Disuruh memasukkan sengketa jawara ke dokumen kurikulum menjadi salah satu perumulan dari kurikulum yang kita pergunakan. Namun dalam perjalanannya kepala sendiri atau guru itu masih mentok gitu untuk mengurai jawara itu gitu. Nah, ke depan saya terutama dari GP-GP ya, dari yang sudah 5 gitu ya, itu minta masukan terhadap indikator baku yang disebut jago di ilmu itu indikatornya apa gitu, 1, 2, 3 gitu. Wani tandang itu indikatornya apa saja gitu, sehingga nanti terus rajin diberi itu indikator 1, 2, 3. Nanti dari indikator itu kan masuk kepada program gitu yang akan menjadi program unggulan kita gitu. Ini sudah bagus, dan sampai saat ini sengketa jawara itu belum menjadi konsep yang baku masuk pada kurikulum, hanya sekedar jargon aja gitu. Nah, saya ingin memformalkan sengketa jawara itu menjadi sesuatu yang memang menjadi tujuan bersama gitu, jawara ini. Sementara kan belum gitu. Ini menjadi tantangan tersendiri khususnya bagi Pak Kamal dan bagi kita semuanya di sengketa jawara. Mungkin maksud Bapak Ida merealisasikan apa yang sudah ada. Jadi karena jawara ini kan masih dikeluarkan ya Bapak Idam ya, itu kan mungkin menjadi support dan semangat juga bagi siswa ketika kita bilang jargon skanetra, mereka sudah tahu nih jawara gitu kan, dan singkatannya pun mereka sudah tahu. Cuman mungkin nanti kita implementasikan ke program-program unggulan kita di SMK Negeri Sidoarjo. Itu Pak Kamal. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah tadi ya. Berarti tinggal visi dan misi, ternyata visi kita sebagai guru individu juga menguatkan visi sekolah. Nah, tinggal langkah-langkahnya untuk merealisasikan tadi ya. Indikatornya bisa kita bersama, tentu saja tidak bisa kurikulum sendiri, apalagi kepala sekolah. Perlu kita sebagai bagian dari sekolah ini untuk mewujudkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu kesimpulan kita hari ini. Mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk mengisi formulir ini ya. Nah, saya tutup. Terima kasih atas hadirannya Bapak Ibu pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu ya, dan bisa mewujudkan visi kita sebagai pusat keunggulan di vokasi di Sumedang. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kamal sudah menyampaikan materinya dan memimpin kegiatan diskusinya. Nah, untuk visi, nah itu kan kita hanya memberikan masukan nanti ke sekolah, untuk ininya bukan berarti visi sekolah harus diganti sekarang ya. Itu harus dibicarakan lagi dengan pihak-pihak yang lain, termasuk orang tua di yang sakit. Nah, mungkin diwakilkan oleh komite sekolah. Jadi ini bisa dibicarakan lagi nanti ke pihak sekolah mengenai visi sekolah. Adapun yang tadi disampaikan dalam diskusi oleh Bapak Ibu semuanya itu sudah memperlihatkan bahwa kita semuanya visi yang disampaikan itu berorientasi kepada siswa, ya, berpihak kepada siswa. Nah, dalam mewujudkan, dalam mencapai visi sekolah itu, ya itu perlu kita dukung oleh semua pihak. Ya. Kita perlu kerjasama gotong royong untuk mengerjakan, melaksanakan program-program sekolah. Tentu saja, ya dalam melaksanakan kegiatan itu ya banyak sekali rintangannya, gitu ya, hambatannya. Nah, di situ diperlukan kolaborasi antara semua warga sekolah, termasuk dengan orang tua, ya. Nah, kalau misalkan dirasa dalam diskusi ini masih perlu yang ingin dibahas oleh Bapak Ibu, ya, seperti Pak Ustadz yang sekiranya pada sarannya, maka di luar forum ini diskusikan lagi dengan pihak sekolah, dengan tim yang lainnya, sehingga nanti bisa terwujud visi sekolah yang kita impikan. Nah, mungkin Bapak Ibu untuk kegiatan kita hari ini disebutkan sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Kita akhiri kegiatan ini dengan mengucapkan
yang